salah satu hal yang mungkin banyak orang lupa itu adalah pemilu 1971 memang. Karena ini memang konsolidasi penting Orde Baru karena kemudian Pak Harto mendapat legitimasinya sebagai presiden. Nah, kita tahu kan tadi sampai 65 sampai 71 Presiden Soeharto itu de jure sebenarnya bukan presiden karena dia tidak diangkat oleh pemilu, setidaknya legitimasinya rendah ya. Baru tahun 71 dia menjadi presiden yang real ya secara undang-undang sebagai presiden. Jadi konsolidasinya tuh 6 tahun. 6 tahun konsolidasinya itu. Itu tentu saja kenapa 68 nggak jadi, 69 nggak jadi karena memang belum siap waktu itu. Tapi dengan kesiapan pemilu tahun 71 itu pun kekerasannya banyak sekali. Nah, saya ingin membuat ini ya. Misalnya begini. Yang pertama itu sebenarnya korbannya banyak selain PNI, NU, Masyumi juga. Jadi Masyumi itu karena dia merasa berjasa dan merasa diri juga sebagai musuhnya Soekarno, musuhnya Orde Lama, pingin sekali direhabilitasi gitu. Tapi tidak bisa. Soeharto nggak mau. Pokoknya nggak bisa Masyumi muncul. Ya, kemudian dibikinlah yang namanya Parmusi. Dan itu pun ketua-ketua mantan Masyumi ingin didudukan di sana ditolak oleh Soeharto gitu. Karena itu kemudian kita tahu misalnya tokoh utama Masyumi itu Natsir sebenarnya akhirnya tidak lagi berpolitik dan lebih banyak mengurusi dakwah ya belakangan gitu. Dan Masyumi itu dipimpin oleh seorang politisi yang mungkin kurang lebih preman lah, Mentareja itu. Karena harian kami menyebut dia ini manusia kali sosok. Ini nama penjara di Surabaya. Karena memang dia mantan napi di Surabaya. Jadi Masyumi tidak bisa direhabilitasi, kemudian jadi Parmusi gitu ya. Dan Parmusi ini merasa dirinya Parmusi ini salah satu alat yang dipakai untuk menyerang lawan-lawan politiknya karena dia memang menggunakan isu musuh kita adalah Orde Lama, dan Orde Lama itu PNI sama NU. Yang kedua PSI. PSI tidak PSI yang lama. PSI lama. Bukan PSI gajah ya. PSI lama. Bukan PSI lama gajah. ini juga sebenarnya merasa berjasa, ingin sekali juga lagi muncul sebagai partai, tapi juga ditolak ya PSI gitu. Yang sekitar sebulan 2 bulan yang lalu orang-orang PSI lama ini muncul juga kok ke permukaan ketika membela Menteri Nadiem ya. Senior-senior mereka. Yang PSI yang lama, bukan PSI yang baru. PSI ORI, bukan KW. Nah, jadi bikin pemilu 1971, saya ingin menambahkan catatan, lalu 1971 ini ketika pemilu itu sudah siap, itu diantaranya tercirikan diantaranya begini. Dari 26 provinsi, itu 19-nya gubernurnya TNI aktif loh ya, jadi bukan purnawirawan. Anda bayangin gitu dah, bupatinya berapa ya jumlahnya ya, pokoknya sudah hampir separuh lebih bupati itu tentara. Nah seperti itu. Kemudian, nah ini yang penting Boni sebenarnya Pak Harto itu membayangkan waktu pemilu itu dia harus punya partai yang bisa dipakai untuk mendukung ya. ABRI kan nggak mungkin, meskipun ABRI dibikin seperti partai karena dia dapat kursi 22 otomatis ya. Dia sebenarnya pertama kali itu ingin membayangkan PNI yang akan dipakai itu. Tapi udahlah pokoknya bolak-balik dipelajari nggak bisa. Ini masih Soekarnois semua. Nah, barulah kemudian udah kalau gitu pakai yang namanya Golkar. Sekber bersama, Serikat Bersama Golkar. Nah, Golkar itulah yang dipakai gitu ya. Dan Golkar itu yang paling ajaib tidak disebut sebagai partai. Ini yang ini kan unik sekali kan, bagaimana kita belajar ilmu politik yang mendasar bahwa setiap yang ikut pemilu kontestan itu adalah partai. Pemilu Indonesia diikuti oleh 2 partai dan 1 golongan gitu. Selalu begitu di Orde Baru itu. Di otak kita kan bingung sebenarnya ini gimana sih pemilu diikuti oleh 2 partai dan 1 golongan gitu. Nah, itu ya. Jadi nah, pemilu itu kemudian betul-betul menggunakan tentara sampai ke bawah. Ketua panitianya di tingkat lokal adalah pejabat daerah, bupati itu otomatis menjadi ketua KPU-nya gitu, sampai ke bawah gitu. Kemudian tentara sampai ke bawah juga
diminta untuk mengamankan, tapi lebih banyak sebenarnya memaksa orang untuk memilih Golkar gitu. Nah, NU itu dikerjain habis-habisan di situ gitu ya. Lalu nah buku ini menceritakan tentang hal itu ya. Tapi sebenarnya enggak terlalu banyak. Kita harus melihat lagi data-data yang lain. Ini hanya permukaan. Karena Ken Ward ini resminya tidak meneliti Jawa Timur. Dia meneliti pemilu di ibu kota. 7 bulan, kemudian 3 bulan dia ke Jawa Timur. Itu hanya melengkapi data yang ada di ibu kota. Itu satu. Yang kedua, dia sebenarnya ke Jawa Timur itu pun ikut rombongan resmi pemerintah. Tentara, Golkar gitu. Jadi dia nggak bisa lihat persis, tapi dengan data yang sangat terbatas itu pun dia bisa menunjukkan bahwa pemilu ini nggak benar, gitu loh. Pemilu ini curang, gitu. Ya, ada operasi khusus dan lain-lain. Nah, di pengantar saya kebetulan menemukan satu bagian dari obituari atau memoir Pandana Baban. Pandana Baban itu wartawan waktu itu. Dia kemudian meliput satu pemilu di Losarang. Di Losarang di Jawa Barat. Ini Jawa Barat ya, apalagi Jawa Timur. Itu dia lihat bagaimana desa-desa di situ itu sudah habis semua, dihabisi tentara, orangnya pada takut semua gitu. Nah, tapi kemudian dia yang membawa Yusuf Hasim. Lalu Yusuf Hasim bilang, berani nggak lo memuat di korannya? Waktu itu medianya apa ya? Pandana Baban ya, lupa aku. Sinar Harapan sudah 71 itu. Kayaknya bukan deh. Ya oke, itu ada koran itu. Nah tapi dia cerita kemudian dia ditangkap. Dia ditangkap karena dia ingin menambah data, dia keliling di desa itu, dia ditangkap. Pada saat yang sama juga ditangkap wartawan Jepang. Pokoknya intinya dia ditangkap. Dan kemudian dia bisa selamat karena nggak ada satupun tentara ini yang bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Jepang. Pandana Baban lah yang menghubungkan menerjemahkan. Dan Pandana Baban bilang, kalau kalian menangkap wartawan Jepang ini, nanti pandangan internasional sangat negatif. Jadi harus dilepas. Nah karena itulah dia bilang dia lepas. Balik ke Jakarta, Pandana Baban kemudian memuat kisah itu, kisah penghancuran di Losarang itu. Koran zaman dulu kan pagi keluar ya, kira-kira jam 5 jam 6 tuh keluar, jam 11 Pandana Baban dijemput. Dibawa ke satu markas tentara di Jakarta ini. Pokoknya tolong dicabut. Padahal Pandana Baban menyiapkan itu mungkin 1 sampai 5 seri tulisan itu. Dicabut. Pokoknya tulisannya harus dicabut gitu. Nah itu yang dia ceritakan di buku hariannya ya. Nah kita sebenarnya penting mengumpulkan data-data seperti ini ya, karena bagian dari menghidupkan ingatan itu. Karena tadi Boni menutup dengan satu statement bahwa sebenarnya perjuangan kita itu kan perjuangan ingat untuk melawan lupa kan gitu. Tapi memang kita tidak memiliki banyak data hal-hal seperti ini. Nah baru-baru saya mengedit buku seorang teman, Imam Aziz, mengedit tulisan-tulisannya. Saya kaget tiba-tiba menemukan semacam obituari kecilnya gitu loh. Di bagian pengantar buku ini dimuat ya. Dia cerita bagaimana kakeknya itu, karena waktu itu dia bilang saya waktu pemilu 71 usia saya 9 tahun dia bilang atau 8 tahun. Rumah saya menjadi markas partai NU gitu. Tapi saya bingung waktu itu karena sekitar 5 hari menjelang pencoblosan, kakek saya itu udah nggak kembali lagi, hilang, nggak ada, kemana gitu. Ini dia ceritakan, ini di kampungnya Safik ya, di Pati. Makanya dia harus jadi pejuang tuh karena itu sebenarnya. Kalau enggak, dia itu ahistoris dan betul-betul melupakan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya gitu. Iya. Jadi baru kemudian ketika jadi sampai 4-5 hari nggak balik kakeknya, dia ceritakan, mbahnya ya. Baru mungkin hari kedua pemilu kakeknya itu pulang. Kakeknya itu pulang. Beberapa tahun kemudian dia baru tahu bahwa ketika itu kakeknya memang diculik oleh tentara dan diinapkan di Korem. Dan jarak Koremnya dengan rumahnya itu hanya 100 meter. Itu dia bilang, aneh sekali, kami tidak tahu bahwa kakek kami itu loh beberapa hari tidurnya
di tempat yang dia tiap hari lewat sama ibu bapaknya dia lewat, dia hanya nggak tahu ini. Nah ini catatan-catatan kayak gini penting sekali ya, bahwa betapa kerasnya pemilu saat itu gitu. Nah, saya mengutip juga di pengantar ini puisinya Gunawan Muhammad. Jadi oke, Sajak Sebatang Lisong tadi sangat bagus sekali. Kalau saudara-saudara, saya mungkin salah satu orang, saya tahu Boni sama Sapik pernah nggak lihat. Saya mungkin salah satu orang yang di sini atau beberapa orang lagi yang pernah melihat Rendra baca puisi. Memang sangat memukau ya. Nah, Sajak Sebatang Lisong ini dia bacakan di salah satunya di film Yang Muda Yang Bercinta. Sebenarnya ini judulnya catatan seorang demonstran, tapi dilarang waktu itu menjadi Yang Muda Yang Bercinta. Wah bagus sekali itu dia membacakan itu. Tapi sebenarnya lebih tepat yang dibacakan untuk relevan dengan tema hari ini sebenarnya puisi Gunawan Muhammad. Yang judulnya itu seorang yang ya. Ini harus saya bukan. Tuhan, berikanlah suaramu kepadaku, seperti jadi senyap salak anjing ketika ronda menemukan mayatnya di tepi pematang. Telungkup seperti mencari harum dan hangat padi. Tapi bau asing itu dan dingin pipinya jadi aneh di bawah bulan. Dan kemudian mereka pun berdatangan, senter, suluh, dan kunang-kunang. Tapi tak seorang pun mengenalinya. Ia bukan orang sini, Hansip itu berkata. Di bawah petomak kelurahan mereka menemukan liang luka yang lebih. Bayang-bayang bergoyang sibuk dan beranda meninggalkan bisik. Orang ini tak berkartu, ia tak bernama, ia tak berpartai, ia tak bertanda gambar. Ia tak ada yang menangisi karena kita tak bisa menangisi. Apa gerangan agamanya? Juru peta yang agung, di manakah tanah airku? Lusa kemudian mereka membacanya di koran kota, di halaman pertama. Ada seorang yang menangis entah mengapa. Ada seorang yang tak menangis entah mengapa. Ada seorang anak yang letih dan membuat topi dari koran pagi itu, yang diterbangkan angin kemudian. Lihatlah, di udara berpasang layang-layang, semua bertopang pada cuaca. Lalu burung-burung sore hinggap di kawat-kawat. Sementara bangau-bangau menuju ujung senja, melintasi lapangan yang gundul dan warna yang panjang, seperti asap yang sirna. Tuhan, berikanlah suaramu kepadaku. Nah ini seorang yang mati di hari pemilihan umum. Oh tepuk tangan, bagus ya. Nah saya mencatat puisi ini dimuat di Horizon September 1971 tahun 6. Kalau kita lihat pemuatannya jelas ini menunjukkan bahwa pemilihan itu mengacu pada tahun 1971 gitu. Saya pernah secara pribadi nanya ke Mas Gun soal puisi ini. Mas ini ada kaitan? Iya, yang kadang nggak bisa bikin laporan apapun. Saya bikin puisi ini kata dia. Dan memang waktu itu banyak orang mati di mana-mana gitu. Dan nggak tahu apa gitu. Nah ini bagian dari pemilu 71. Oke, jadi 71 itu kemudian NU melawan dengan keras. Ya, tapi meskipun dilibas di sana sini, tapi NU itu kalau menurut Kenwat memiliki satu media yang nggak bisa diutak-atik, itu namanya pengajian gitu loh. Jadi karena nama pengajian itulah bisa kampanye di mana-mana, bisa 50.000 gitu. Bayangkan itu tahun 71 bisa 50.000 mendatangkan orang, luar biasa masih keberaniannya itu. Makanya Ken Watt sangat simpati di sini, dia mengutip Ben gitu bahwa keliru sekali kita lihat NU karena mereka menampilkan satu perlawanan yang sangat dramatis waktu tahun 1971 itu gitu ya. Jadi ada 16 atau 18% suara gitu. Tapi sebenarnya sejak itulah kemudian tapi tidak semua orang NU pemberani ya. Jadi ini penting dicatat. Jadi NU itu banyak juga yang model-model yang seperti itu gitu. Yang ya seperti itulah ya. Jadi
NU tuh punya problem lama di situ gitu, yang rakyatnya ini sangat tulus mendukung gitu segala macam, tapi pimpinannya belum tentu begitu gitu. Yang paling berani mungkin ya Subhan ZE dan beberapa lagi anak muda yang lain. Yang lainnya sebenarnya lebih banyak mengalah saja. Bahkan waktu itu Idham Khalid sampai pada level udahlah NU nggak usah lagi jadi partai. Jadi secara historis orang pertama yang mengajukan kembali ke Khitah 1926 itu sebenarnya Idham Khalid karena pengalaman 71 itu. Meskipun mungkin nggak serius ya, lebih karena betul-betul nggak bisa lagi melawan gitu loh. Jadi dia bilang udahlah kita nggak usah lagi jadi partai, kembali aja ke organisasi Jam'iyah gitu ya, karena saking ininya. Nah tapi kerentetan itu kemudian berlanjut karena portofolio NU itu kekuatannya di birokrasi di Kementerian Agama. Nah sejak 1971 itu Menteri Agama diganti dengan Mukti Ali gitu ya. Sampai Pak Harto turun, tidak pernah lagi ada orang NU yang duduk sebagai Menteri Agama, ya. Dan itu luar biasa ke bawah-bawah karena kemudian setidak-tidaknya mereka yang berkarir di Kementerian Agama itu paling tidak ingin menunjukkan dirinya sebagai NU. Karena kalau dia menunjukkan diri sebagai NU, hampir pasti karirnya mentok menjadi kabak lah paling tinggi ya, kepala bagian lah paling tinggi gitu ya, kabak lah, sub kabak lah ya paling tinggi gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua lagi, kemudian yang tadi dijawab ini, tahun 1977 ketika pemilu berikutnya, sebenarnya pemerintah Pak Harto menyadari bahwa NU ini memang nggak main-main, memang masih sangat kuat gitu loh, ya. Nah, karena di sisi yang lain juga Parmusi itu udah nggak karu-karuan itu, meskipun banyak orang pinternya di sana. Karena para sarjana-sarjana HMI kemudian banyak ke Parmusi waktu itu. Tapi yang masuk ke HMI yang masuk ke Parmusi ini yang juga yang oportunis ya. Kanda, maksud saya kanda yang baik juga banyak ya. Kanda, karena ya kayak Mintareja itu tadi ya contohnya, kan dia sebenarnya pimpinan HMI sebenarnya, tapi kan betul-betul disesali ini. Nah lalu terjadi yang namanya fusi partai. Jadi partai itu kemudian NU tidak lagi jadi partai sendiri, dia bergabung dengan Parmusi, Perti, dan beberapa partai Islam yang lain gitu ya. Nah, bagaimana mungkin NU dengan suara 16-18% di fusi itu sampai kira-kira 1998 Pak Harto jatuh itu tidak pernah lagi menjadi ketua P3. Ketuanya sejak itu Mintareja, kemudian Jenaro, kemudian Ismail Hasan Metarium dan lain-lain. Itu nggak pernah NU bisa karena selama Pak Harto tidak mengizinkan. Kalau di dalam konteks zaman kolonial itu namanya pesan halus ya, pesan halusnya kolonial tidak mengizinkan, nggak akan bisa karena zaman itu harus dapat persetujuan siapa ketuanya, meskipun partai apapun, organisasi apapun, kalau istana tidak mengizinkan nggak bisa. Jadi sampai akhir itu nggak ini. Nah, lalu yang ketiga, pekerjaan orang NU di P3 itu ya bertengkar di dalam, ya karena memang Parmusi apa segala ininya, dulu pergi dari Masyumi itu karena ingin menjadi partai, tiba-tiba kok 374 jadi disatukan lagi gitu loh. Nah habis itu konflik terus di dalam, puncaknya yaitu tahun 82 beberapa orang NU yang kritis terhadap pemerintah, sehingga waktu itu Mizuno Nakamura menyebut NU ini tradisionalisme radikal. Itu nggak ada yang bisa menjadi ini. Jadi dulu mengajukan daftar calon itu juga harus persetujuan, tentu persetujuan presiden, istana. Kalau ini dicoret, misalnya kalau sekarang ya maju nih, oh ada nama Sapik, pasti dicoret. Nggak mungkin itu. Ada nama Dedik, ya ini anak buahnya Sapik, coret juga gitu loh. Hairul Salim, lolos lah inilah. Itu kan, ya itu kayak begitu. Jadi wah udah nggak bisa lagi NU. Akhirnya puncaknya itulah kenapa kemudian ada kembali ke kita tahun 84. Karena ibaratnya udah nggak bisa lah, kita panggungnya ini milik orang,
segala-galanya milik orang, masa kita mau main di panggung orang? Ya nggak bisa maksimal, karena itu lalu menjadi menjadi jamiah lagi gitu. Jadi itu ya. Jadi kemudian yang ketiga, saya kira karena status NU sebagai partai itu setidaknya sampai 84 itu nggak bisa mengembangkan diri di bidang-bidang sosial, politik, di bidang-bidang sosial. Mau apapun pasti akan kesulitan untuk berkembang. Misalnya ya, di daerah yang saya cukup kenali di Jogja, di Gunung Kidul, itu banyak sekali sekolah-sekolah yang saya lupa nih namanya YPI, Yayasan Pendidikan Islam. Kok banyak banget ya YPI di sini? Saya tanya, YPI ini organisasi apa sih? Akhirnya mereka cerita, Mas, YPI ini NU. Loh, kok YPI jadinya? Karena kalau pakai nama NU sulit sekali perizinannya. Jadi pakai YPI, saudara. Nah, itu membuat beberapa saya mungkin dalam beberapa hal saya juga kita harus mengkritik memang ketidakprofesionalan NU di sisi yang lain ya. Tapi kita harus mengakui bahwa selama Orde Baru sebenarnya NU sulit sekali mengembangkan diri sebagai organisasi. Kenapa misalnya Universitas NU tidak banyak? Oke, satu, ya NU nggak becus. Oke, itu satu, mungkin benar ini. Tapi di sisi yang lain, memang sulit sekali menggunakan nama NU. Karena itulah misalnya di Malang Unisma pakai Universitas Islam Malang, di Bandung Uninus, Universitas Islam Nusantara, Universitas Darul ini universitas NU yang nggak bisa berkembang pakai nama NU. Dan dengan sendirinya lalu kesulitan gitu. Nah, kecuali dia mau masuk ke Golkar. Jadi kiai-kiai zaman itu kan masih ini. Nah, 74 itu kenapa misalnya Syafiq bertanya kenapa sih orang NU mau menerima fusi? Karena secara wacana itu Mas Syafiq itu udah hancur itu. Di tingkat wacana itu NU nggak bisa lagi bertahan. Misalnya begini, waktu itu Pak Harto udah bilang melihat pembangunan, kita butuh stabilitas pembangunan, nggak perlu lagi ribut-ribut. Yang penting pembangunan. Pembangunan dalam bahasa lain itu masuknya investasi asing segala macam ya. Jadi nggak usah ribut. Kalau dalam bahasa ini kita jangan lagi berorientasi ideologi. Itu Orde Lama berarti. Tapi kita berorientasi program. Nah, NU ini dianggap barang lama, hanya berorientasi ideologi, tidak program. Tuh ya, sebenarnya PDIP juga kan jadi PDI itu kan juga dari beberapa partai nasionalis. Yang kedua, nah ini penting ya, banyak intelektual yang kemudian memang melihat Orde Baru ini sangat bagus, cerah. Misalnya Cak Nur diantaranya. Terpaksa saya mengutip Cak Nur nih di Ciputat. Cak Nur itulah yang bilang bahwa dia senang sekali mengutip Herbert ya, yang bilang bahwa pemimpin itu ada dua kata Herbert, yang administrator, yang solidarity makers. Nah, Soekarno itu solidarity makers, kiai-kiai itu solidarity makers. Kita nggak butuh lagi pemimpin kayak gitu. Sekarang kita yang butuhkan adalah administrator. Nah, administrator inilah yang kemudian menjadi rombongan teknokrat yang masuk ke Orde Baru gitu. Dan karena program itu juga, lalu NU ini merasa, wah kita ini betul-betul kayaknya udah nggak penting lagi, nggak relevan, dihina sana sini gitu loh. Anda ini yang hanya bikin ribut gitu, minum kopi nggak bayar, misalnya gitulah ya. Kayak gitu-gitu. Jadi ketika itu ditawarkan, mereka udah nggak punya pembela lagi gitu. Bahkan Cak Nur itu mengatakan partai nggak boleh lagi sampai ke desa-desa. Boleh Anda cek di buku ini ya, nggak perlu lagi ke desa-desa gitu. Karena itu yang bikin kita berdebat aja pekerjaannya, nggak memikirkan program gitu. Nah, sorry ya, di sini memang citra Cak Nur lebih sebagai legitimator awal Orde Baru gitu. Nah, dari segi itu Pak Syafiq ya, karena ini pertanyaan Pak Syafiq di luar, itu NU nggak punya pembela lagi ketika dibikin menjadi ini karena kebutuhan kita. Jadi sejak awal, sejak 77 pemilu memang diandaikan hanya sebagai formalitas. Sudahlah, ini kayak selamatan aja kan, nggak usah bikin rame, nggak usah bikin ribut, selamatan aja gitu loh. Menggugurkan kewajiban aja gitu loh, nggak ada husu-husunya sholat itu, nggak ada ini, kalau perlu nggak usah pakai wudhu, yang penting kelihatan sholat gitu loh. Ada yang mau motret gitu loh, ada yang mau motret begitu. Jadi sepanjang itulah yang ini. Lalu monoloyalitas ya, karena kemudian seluruh pegawai negeri itu harus ke Golkar gitu. Jadi tahun 84 kemudian lalu satu periode kemudian Pak Harto jatuh, itulah yang ini. Dan satu lagi, sisa dari Orde Baru itu juga membuat
kita ideologi politik kita itu betul-betul sudah nggak ada lagi, sehingga sebenarnya mungkin partai menjadi papan nama karena dalamnya sebenarnya tidak ada perbedaan, karena ideologi tadi sudah dilumpuhkan atau dicairkan dan sebagainya gitu. Saya kira itu yang menjelaskan kenapa dan itu belum lagi kekerasan di sana sini ya untuk menegakkan supremasi kekuasaan itu gitu. Oke, saya kira itu. Oke.